Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jamaah yang berbahagia, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik kaum muslimin yang semoga mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Dalam hal ini secara khusus kepada diri kita ataupun dalam momentum yang mungkin tepat pada hari ini, yaitu saat ini di negeri kita, maka mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Karena kita harus mengakui bahwasanya kemerdekaan ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita adalah bersyukur atas nikmat tersebut dengan mengisi kemerdekaan tersebut tentunya dengan kita menunaikan kewajiban kita baik sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ataupun sebagai masyarakat secara umumnya. Tentunya sesuai dengan koridor atau ketentuan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tema pengajian tafsir pada kesempatan malam hari ini, setelah sebelumnya kita membahas mengenai bahaya sihir dan bahaya mempelajarinya atau hukum mempelajarinya, maka kita akan menyampaikan terkait dengan perbuatan atau sikap orang-orang Yahudi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menjadi salah satu sebab turunnya ayat yang akan kita baca, yaitu ayat 104 sampai 105. 104 sampai 105. Ya. Di atas sudah ada ya. Alhamdulillah ya, insyaallah. Ya. Mudah-mudahan bisa diingat ya apa yang nanti atau dari sebelum-sebelumnya itu paling tidak ada hal yang kita ambil kemudian bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan baca surat Al-Baqarah 104 sampai 105. Kita cukupkan 2 ayat saja ya. Cukupkan 2 ayat saja. Ya. Kita awali dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا
وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Ya. Bismillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Ya, artinya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ra'ina. Tetapi katakanlah ungdurna, dan dengarlah. Nanti dijelaskan sebenarnya kata ra'ina sama undurna itu sama artinya, cuma semacam ada maksud di balik itu ya, atau semacam kata satir gitu ya, nanti kita insyaallah jelaskan. Dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih ya. Kemudian Allah berfirman, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha'u wallahu dzul fadlil 'adzim. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrikin tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Sebagaimana sudah pernah disampaikan, yang disebut dengan orang kafir ya dua golongan ini. Kalau tidak ahli kitab ya orang musyrikin. Sebagaimana dulu pernah disampaikan di awal-awal itu di dalam surat Al-Bayyinah. Ya. Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin. Ya. Sesungguhnya orang kafir itu ya ahli kitab ataupun orang musyrikin. Mereka tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu, dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya atau kenabian, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Wallahu dzul fadlil adzim. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini ada asbabun nuzul atau penyebab turunnya ayat ini sebagaimana tadi sedikit disinggung ya. Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina dan seterusnya. Ini ada penyebab turunnya asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab turunnya suatu ayat atau surat. Nanti kalau hadis asbabul wurud, sebab adanya hadis tersebut. Asbabun nuzul atau turunnya suatu ayat atau surat bisa diawali, didahului dari suatu sebab, suatu kejadian atau tidak. Ya, seperti itu. Tidak harus ada suatu kejadian yang mendahulunya. Ya. Jadi terserah Allah ya, seperti itu. Ada yang memang ada suatu kejadian yang mendahulunya, kemudian dengan sebab itu turunlah suatu ayat ataupun surat. Di dalam hal ini, surat ini atau ayat yang mulia ini ya, sebabnya apa? Adalah dikarenakan orang-orang Yahudi memanfaatkan kata ra'ina. Tadi kan, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Ya. Dan mulai mengucapkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maksud menghina beliau. Padahal kata ra'ina artinya adalah tunggulah kami dan perhatikanlah kami sampai kami memahami apa yang engkau katakan.
wa qulu ungdurna, tetapi ucapkanlah ungdurna. Apa arti ungdurna? Sama, ungdurna juga maknanya adalah tunggulah kami sampai kami memahami dan menghafal apa yang engkau katakan. Kan sama. Ra'ina sama ungdurna itu sama. Nah gitu. Cuma permasalahannya niatnya mereka itu bukan itu, niatnya itu bukan kebaikan tetapi kejelekan. Ya, mereka mulai mengucapkannya kepada Rasulullah dengan maksud menghina beliau. Hal itu karena dalam bahasa Ibrani, itu bahasanya orang Yahudi, Ibrani yang dulu ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau melihat ada potensi bakat dalam hal bahasa, maka disuruh mempelajari bahasa Ibrani ya, dalam usia yang sangat muda, dan ternyata hanya membutuhkan hanya beberapa bulan saja kemudian menguasai bahasa Ibrani nantinya untuk bisa berdakwah kepada orang Yahudi. Ini dalam bahasa Ibrani terdapat kata yang mirip dengannya. Terdapat kata yang mirip dengannya yang berarti hinaan dan cacian. Hinaan dan cacian. Kalau tidak salah itu sahabat Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit, ahli bahasa gitu. Kalau tidak salah nanti bisa dikaji kembali sahabat tersebut. Kalau tidak salah sahabat Zaid bin Thabit. Ya. Yang nantinya juga mendapatkan tugas kalau tidak salah untuk mengumpulkan Al-Qur'an juga. Kalau tidak salah coba nanti dibuka kembali ya, barangkali bukan ya, seperti itu. Yang ingat saya itu Zaid bin Thabit. Itu. Ini bahasa Ibrani. Ya, jadi ada di dalam bahasa Ibrani terdapat kata yang mirip dengannya. Dengan kata apa? Ro'ina, yang berarti hinaan dan cacian. Jadi maknanya adalah kebodohan atau kelancangan. Ya, seperti itu. Maka Allah menurunkan ayat ini mengarahkan kaum muslimin untuk meninggalkan kata ro'ina dan menggantinya dengan ungdurna. Sehingga tertutuplah jalan bagi orang Yahudi, semoga Allah melaknat mereka. Jadi sebenarnya ini mereka itu ingin menghina Rasulullah ya. Menghina Rasulullah SAW, kemudian memviralkan kata tersebut supaya nanti kaum muslimin itu latah mengucapkan itu kepada Rasulullah SAW. Ibaratnya apa? Pinjam tangan nih, gitu ya. Jadi apa ya? Pinjam tangan biar orang lain kaum muslimin sendiri yang melakukan. Nah, seperti wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan ucapkan ro'ina tetapi ungdurna. Meskipun artinya sama, tetapi tadi ada kesamaan. Di bahasa Ibrani kata ro'ina ternyata maknanya bukan sebagaimana undurna, tetapi maknanya apa tadi? Penghinaan, celaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini. Ya. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada penjelasan dari dua ayat ini ya. Penjelasan dari dua ayat yang mulia ini. Makna ayataini, makna dari dua ayat, karena pembahasannya dua ayat. Disebutkan ammal ayatul ula, adapun ayat yang pertama yaitu ayat 104. Faqad amara Allah Ta'ala al-mu'minina an yura'u al-adaba fi mukhatabati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang mulia ini yang pertama Allah memerintahkan segenap kaum mukminin untuk an-yura'u, untuk menjaga adab. Adab itu ya akhlak ataupun sopan santun, unggah-ungguh ya, atau etika, menjaga sikap kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini. Karena Rasulullah itu begitu lembut sekali kepada umat Islam. Ketika menegur saja begitu lembut.
Maka sikap seorang mukmin juga harusnya tutur katanya lembut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita kalau zaman sekarang ya beradabnya berbeda ya, berbeda. Ada yang bisa sama ketika Rasulullah masih hidup ataupun ketika wafat, itu ada yang sama, ada yang berbeda. Karena sesuai dengan kondisinya. Tajannuban lil kalimatil masybuhah, dengan menghindari ucapan-ucapan yang serupa tetapi maknanya itu beda. Ternyata maknanya untuk menghinakan. Ka kalimah ra'ina. Contohnya di sini adalah ra'ina. Id qad takunu minar ru'unah, karena terkadang maknanya itu berasal dari kata ru'unah yang bermakna bodoh atau lancang, suatu kelancangan ya. Ini walima tadullu alaihi sighatul mufa'alah, karena kata ra'ina ini dalam bahasa Arab ini artinya wazan, yaitu mufa'alah. Mufa'alah itu bermakna ada timbal balik, saling melakukan. Ra'ina seperti qatala yuqatilu, itu saling membunuh, berarti perang ya kan. Nah itu contoh ya. Ini mirip ya. Ini jadi seperti itu, saling ada timbal balik. Jadi apa? Idh ka'annahum yaqulun, seakan-akan mereka mengatakan ra'ina nura'iuka, nura'uka. Apa? Perhatikan kami, maka kami pun akan memperhatikanmu, karena ada timbal balik. Kalau kamu memperhatikan kami juga memperhatikanmu. Wa hadza la yaliqu an yukhatab bihi rasulu alaihi salatu wassalam. Yang demikian ini tidak layak, tidak pantas ketika berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus beretika, beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini. Jadi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah karunia sangat besar. Ini konteksnya berkaitan dengan kewajiban kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, salah satunya di dalam surat Ali Imran ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Surat Ali Imran ayat 164, bisa dilihat. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, merupakan meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran, jadi Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW itu dipenuhi dengan ajakan kepada orang-orang yang berakal untuk apa? Untuk beradab, beretika, berakhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam Al-Quran itu penuh, banyak sekali ayat-ayat yang berisikan apa? Ajakan untuk beradab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Muslim harus merasakan dalam jiwanya akan wajibnya beradab secara sempurna kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan, mengapa kita harus beradab kepada Rasulullah? Mengapa? Kalau tadi sudah juga, tapi mengapa lagi? Banyak alasan ya. Mengapa kita harus beradab kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya sampaikan tambahan dari materi, ada sekitar 6 ya. Selain tadi ayat yang dibaca juga. Ya. Yang pertama, Allah mewajibkan kita untuk beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan tidak mungkin kita mengaku beriman kepada Nabi tapi tidak beradab kepada Nabi, ya kan? Karena kita disuruh oleh Allah untuk beradab kepada Nabi, beriman kepada beliau. Maka tentunya kita juga harus beradab kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang berikutnya, mengapa kita harus beradab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang kedua adalah Allah sendiri yang mewajibkan kita untuk beradab kepada Nabi, karena disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain tadi kita diwajibkan untuk beriman, juga diperintahkan untuk beradab kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ya tentunya ayat yang mulia ini yang sedang kita bahas. Ayat yang lain banyak. Contohnya surat Al-Hujurat, nanti bisa dilihat ayat pertama ya. Ayat pertama, ayat kedua. Ayat pertama dan ayat kedua. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Surat Al-Hujurat ayat pertama. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Demikian juga di ayat kedua. Ayat kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang yang beriman, janganlah kalian mengeraskan suara kalian melebihi suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah kalian wala tajharu lahu, mengeraskan suara kepada beliau dengan suatu perkataan seperti kalian berbicara dengan sebagian di antara kalian. Jadi jangan berbicara kepada Nabi itu seperti kepada temannya sendiri, ya kan? Disebutkan di sini antah batu a'malukum wa antum la tash'urun. Bisa jadi nanti amalan kalian akan batal, akan hangus, sedangkan kalian tidak menyadarinya. Pertanyaan Bapak Ibu, apakah ayat yang mulia ini dalam surat Al-Hujurat ayat 2 ini berlaku hanya di masa Rasulullah masih hidup saja? Kan jelas kalau ini ya, mengeraskan. Lah sekarang kita mengeraskannya bagaimana? Bisa diterapkan apa tidak? Nah, kita bisa termasuk ke dalam larangan ini apa tidak? Bisa, cuma bentuknya beda. Di antara para ulama menjelaskan kalau kita sedang berziarah ke dekat makam Nabi, berziarah ke Masjid Nabawi, otomatis kan ngelewatin, maka kita tidak boleh suaranya kita teriak-teriak berkeras. Itu di antaranya. Demikian juga ketika ada seorang menyampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diam atau tidak, atau suaranya pelan. Jangan kita mengeraskan melebihi orang yang menyampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Dan yang paling parah lagi adalah menentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah Rasulullah itu lebih ini lagi. Ini termasuk juga. Nah itu. Ini diantara penerapannya itu seperti itu. Dahulu ada sahabat yang ketika mendengar ayat yang mulia ini, turun ayat mulia ini, sahabat ini akhirnya ibaratnya kalau orang sekarang itu baper ya, baper tapi baik ini. Dia merasa ayat itu turun untuk dirinya. Akhirnya dia berapa hari tidak kelihatan di masjid. Ternyata di rumahnya dia nangis terus. Kenapa? Karena merasa ayat ini turun untuk dirinya. Wah, berarti amalan saya hangus semuanya gitu kan. Rasulullah ini mencari, astagfirullah, anak lupa namanya, astagfirullah, Ibn Syamas gitu belakangnya, astagfirullah. Nah itu. Kemudian Rasulullah coba cari sahabat ini, ada yang ke rumahnya. Ada sahabat yang akhirnya ke rumahnya bertanya, kenapa Anda seperti itu? Saya khawatir ayat itu adalah untuk diri saya. Nah, gitu. Saya sudah batal amal saya. Gitu. Akhirnya sahabat tadi menemui Rasulullah kembali. Alasannya gini-gini. Sampaikan kepada orang tersebut bahwasanya ayat itu bukan turun. Sampaikan bahwasanya dia termasuk ahli surga. Subhanallah.
Ini. Jadi termasuk sahabat yang mendapat kabar gembira dirinya itu calon penghuni surga. Ya, Masya Allah. Karena ternyata sahabat ini memang suaranya keras. Suaranya itu memang tipikalnya kalau bicara itu keras. Nah, ini diantara prakteknya ya, dalam beradab beretika kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, alasan mengapa kita harus beradab, karena kaum mukminin, kaum muslimin diwajibkan untuk menaati dan mengikuti Rasulullah SAW. Ya, namanya orang taat kan pasti harus beradab. Sebagaimana tadi ya di ayatnya apa? Ayatnya tadi. Ya, ini. Perhatikan mana tadi? Ungdurna wasma'u ya. Ya kan? Akan tetapi ucapkanlah undurna, perhatikan kami dan dengarkanlah. Nah, mendengar seperti itu. Nah, ini yang ketiga, alasan yang ketiga. Kemudian menaati Rasulullah sejatinya juga sedang menaati siapa? Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kan utusan. Menaati seorang utusan sama saja menaati yang mengutus itu. Kemudian yang keempat, alasan mengapa kita harus beretika atau beradab kepada Rasulullah, karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada segenap kaum mukminin untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin mencintai tetapi tidak beradab. Itu. Seperti itu. Kemudian yang kelima, Nabi Muhammad SAW telah dikhususkan oleh Allah dalam hal pribadi dan sifatnya. Jadi Nabi Muhammad adalah manusia istimewa. Manusia istimewa. Baik secara fisiknya ataupun secara lahir dan batinnya itu istimewa. Sahabat itu kalau Rasulullah itu berwudu, rebutan air bekas tetesan dari wudunya beliau sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau lagi bersinggah kepada rumah seseorang, kemudian beliau tiduran di tikar gitu ya. Kemudian beliau berkeringat, tikarnya pakai kain ini dilaping, kemudian diperes keringatnya. Masya Allah. Ini Rasulullah ya, jangan dipahami nanti berlaku untuk semua ya. Ya nanti semuanya kayak gituin. Ini beda ya. Rasulullah itu bisa untuk dialap berkahnya. Badannya itu bisa diambil keberkahnya selama beliau masih hidup. Kalau sudah meninggal tidak. Ini yang kelima. Dan yang keenam, sesungguhnya Nabi SAW menjadi sebab kita itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Diri kita dan hidayah umat ini setelah Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyebab kita mendapatkan hidayah. Demikian juga umat secara umum mendapatkan hidayah setelah hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi mengapa kita itu beretika, beradab kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan ke sini. Ya. Wa arsyadahum ta'ala ila kalimatin salimah min kulli syubhatin tunafil adaba wa hiya undurna. Kemudian bukan hanya diingatkan jangan seperti itu, tapi juga diberikan arahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan alternatif yang baik. Allah Subhanahu wa taala membimbing atau menunjuki umat Islam kaum muslimin untuk apa? Berucap dan ucapan yang baik, yang terhindar, yang bebas, selamat dari setiap kalimat yang mengandung kerancuan makna, sehingga menyebabkan mengurangi nilai etika kepada Rasulullah SAW. Seperti kalimat undurna ini yang baik, kalimat undurna. Jadi makna undurna adalah sama dengan ro'ina, namun karena kata tersebut telah digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk menghina Nabi, sebab dalam bahasa mereka ia bermakna kebodohan, maka Allah mengarahkan kaum muslimin untuk menggunakan kata undurna. Ini Allah dalam bahasa Arab undurna seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wa amarahum an yasma'u li nabiyihim, dan Allah memerintahkan mereka untuk mendengar nabinya. Idza khatabahum, apabila Nabi Muhammad SAW berbicara dengan mereka, hatta la toru ila murajaatihi,
sehingga tidak menyebabkan Rasulullah itu harus mengulang-ulang seperti itu. Untuk mendengar biar tidak mengulang-ulang. Ya, sebagaimana kalau di dalam kelas pelajaran gurunya lagi menjelaskan, muridnya ngobrol, ayo ditanya, coba maaf Pak Guru diulangi lagi gitu kan ya. Karena tidak mendengarkan. Maka manfaatnya mendengarkan itu supaya tidak gagal paham. Lalu mendengarkan aja kadang-kadang nggak paham gitu ya. Apalagi yang sambil ngobrol seperti itu ya. Nah, jadi ini. Dan Rasulullah memang sudah terbiasa kalau menyampaikan sesuatu diulang sampai 3, seringkali 3 kali. Itu sampai benar-benar memang apa yang disampaikan dari kebaikan itu tersampaikan, benar-benar sampai kepada orang tersebut. Nah, ini. Jadi dengarkan seperti itu, dengarkan. Ini ada etika, Pak. Etika ketika kita bermajelis itu mendengarkan, menyimak dengan sebaik-baiknya. Maka kalau kajian itu yang lewat Zoom itu pengalaman saya pribadi itu nggak efektif itu. Karena disambino akhirnya tahu-tahu malah tidur gitu. Karena gitu, memang sebaiknya memang belajar itu langsung di sini. Ya. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah. Jadi datangnya kita di majelis ilmu itu sejatinya meskipun kita benar-benar menyimak, belum paham juga, itu sudah dapat keutamaan. Keutamaan seperti itu. Jadi hendaknya bersemangat untuk mendatangi majelis ilmu. Nah, ini. Jadi disuruh untuk menyimak dengan sebaik-baiknya dengan seksama. Id al-istighza bir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sukhriyah minhu wa mukhatabatihi bima yufhamu minhu al-istighfaf bihaqqihi wa uluwi sya'nihi wa adhimi manzilatihi kufrun bawahan. Kesimpulannya apa? Mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suatu kalimat ucapan yang bisa dipahami, itu maknanya kalimat tersebut adalah merendahkan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami maksudnya? Jadi ada ucapan yang maknanya itu mengandung unsur merendahkan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Nabi Muhammad itu ada 2 unsur pada diri beliau. Beliau itu adalah Abdullah wa rasuluhu. Abdullah, hamba Allah, dan Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, memang beliau adalah hamba Allah, tetapi ingat bukan untuk direndahkan juga. Partai manusia gitu nggih. Memang sama-sama manusia, tetapi apa? Beliau itulah nabi dan rasul gitu. Kemudian juga kita jangan hanya fokus kepada beliau itu nabi dan rasulnya saja, tanpa memperhatikan unsur beliau itu manusia biasa, hingga akhirnya apa? Mengangkat derajat beliau melebihi yang semestinya. Jadi harus 2 hal itu. Itu namanya rukun beriman kepada Rasulullah SAW. Itu 2 rukun itu. Dari kalimat asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu rukunnya itu 2. Rukun syahadat kepada Rasul itu 2, yaitu meyakini bahwa beliau itu hamba dan Rasul utusan Allah. Tidak boleh salah satunya saja, apalagi tidak dua-duanya. Gitu. Dengan kita meyakini beliau adalah hamba, maka kita tidak berlebih-lebihan kepada beliau. Seperti kita meyakini Rasul supaya kita tidak meremehkan. Seperti itu. Nah, ini. Ketika ada ucapan yang mengandung unsur meremehkan haknya Rasulullah atau meremehkan tingginya kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam atau agungnya kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam, ini sudah dikatakan di sini kufrun bawah. Kufrun bawah itu benar-benar kekufurannya sangat jelas sekali. Kekufuran yang sangat jelas sekali. Dulu kan sempat ramai tahun berapa itu yang dibuat karikaturnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu banyaklah cara-cara orang kafir itu memang untuk merendahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut ya. Ini ayat yang pertama, boleh Bu? Ayat yang pertama, kandungan dari ayat yang pertama. Kemudian kita lanjut ke ayat yang kedua. Yaitu di sini disebutkan
penulis mengatakan wa fil ayatil atsaniyah, pada ayat yang kedua, ayat 105, akhbara ta'ala ibadahul mu'minin, Allah mengabarkan kepada hamba-hambanya yang beriman, bi anal kafirina min ahlil kitab, bahwasanya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, wa min ghairihim, dan dari selain mereka, minal musyrikina al-wathaniyin, dari kalangan orang musyrikin wathaniyin. Wathaniyin berarti yang penyembah berhala. Wathan itu berhala. Jadi dari kalangan musyrikin yang menyembah berhala. Mereka itu dikabarkan oleh Allah, la yuhibbuna an yunazzala alaikum min khairim min rabbikum. Mereka tidak senang kalau turun kebaikan dari Rabb kalian kepada kalian. Kalau Allah menurunkan kebaikan kepada kalian, itu tidak suka. Tidak suka. Maka di antara hal yang sangat dibenci oleh orang Yahudi itu kaum muslimin ketika sholat. Itu ketika sholat baca surat Al-Fatihahnya kemudian jamaahnya amin, itu sesuatu yang membuat mereka itu murka. Karena mendoakan mereka seperti itu. Seperti itu. Jadi murka sekali. Ya. Maka tidak suka dengan ucapan aminnya jamaah kaum muslimin yang sedang sholat. Ini contohnya, diantara contohnya. Ya. Kemudian wasawaun kana Qur'anan yahmil asma'al adab, sama saja kebaikan yang akan diturunkan Allah kepada kalian itu adalah berupa Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an itu yahmilu asma'al adab. Al-Qur'an itu apa? Mengandung adab yang paling tinggi, adab yang paling luhur. Buktinya apa? Buktinya Al-Qur'an itu mengandung adab yang paling tinggi. Buktinya Rasulullah itu adalah ibaratnya Al-Qur'an yang berjalan. Al-Qur'an yang berjalan. Disebutkan dalam sebuah ayat, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau itu berada pada akhlak yang paling luhur, akhlak paling mulia. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Wa kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Padahal dikatakan akhlak Rasulullah paling tinggi, dan akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an adalah terkandung di dalamnya apa? Adab atau akhlak yang paling luhur, paling tinggi. Seperti itu. Wa a'dhamus syara'i, di dalam Al-Qur'an terkandung apa? Syariat yang paling agung. Syariat yang paling agung. Seperti itu. Wa ahda subulus sa'adah wal kamal, dan terkandung jalan kebahagiaan dan kesempurnaan yang paling bagus, yang paling mulia. Ya. Jadi yang bisa menunjukkan kepada jalan kebahagiaan dan kesempurnaan itu ada di dalam Al-Qur'an. Ya, seperti itu. Kemudian au kana ghairu dzalika, atau yang lainnya yang dikandung di dalam Al-Qur'an min sa'iri anwa'il khairat, dari macam-macam kebaikan. Wa dzalika hasadan minhum lil mu'minin. Mengapa mereka tidak suka diturunkannya kebaikan kepada kaum mukminin? Karena orang Yahudi itu, Masya Allah, itu adalah hasad, motivasinya itu hasad kepada kaum mukminin. Dorongannya adalah hasad kepada kaum mukminin. Kama akhbarahum annahu ta'ala yahtassu bi rahmatihi may yasha'u min ibadihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada mereka bahwasanya Allah mengkhususkan rahmatnya kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Fa hasadul kafirina lakum la yamna'u fadlallahi alaikum, maka hasadnya orang kafir kepada kalian, kepada kaum mukminin, tidak bisa mencegah, menghalangi apa? Karunia Allah kepada kalian. Wa rahmatihi, demikian juga rahmat Allah Subhanahu wa taala bikum, kepada kalian. Mata aradakum bidzalika, dimanapun Allah menghendaki kalian dengan hal tersebut. Ya. Ini berbicara tentang hasad. Di antara bahaya hasad. Hasad apa hasad? Hasad itu tidak suka suatu nikmat ada pada orang lain itu. Jadi kalau dalam diri kita ada orang lain dapat nikmat, kita sudah dalam hati tidak suka, itu sudah masuk hasad. Lebih parah lagi, menginginkan hasad itu hilang. Wah, itu lebih parah lagi. Semoga hilang nikmat itu. Lebih lagi ada aksi
untuk menghilangkan nikmat tersebut. Nah, ini. Perhatikan bahwasanya orang yang hasad kepada orang lain itu sejatinya sedang memprotes takdir dari Allah Subhanahu. Kayak ini sebagaimana orang Yahudi kan, dan itu tidak bisa menghalangi nikmat Allah kepada orang tersebut. Nah ini. Jadi warisannya orang Yahudi ya hasad. Ya. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lanjutkan sedikit kesimpulan Bapak Ibu, kesimpulan dari apa yang disampaikan ya. Ya. Yang pertama, wujubu at-ta'addub ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi mukhatabatihi bi adam istimali ayyi lafdhatin qad tufhamu ghairal ijlal wal ikbar lahu sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya beradab kepada Rasulullah dalam berbicara kepadanya, mukhatabah itu berbicara kepadanya dengan tidak menggunakan kata-kata yang dapat dipahami selain sebagai penghormatan dan pengagungan kepadanya. Ini yang pertama, ya, wajibnya beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wujubus sima' li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau sama atau sima' li Rasulullah bimtithali amrihi wajtinabi nahyihi. Wajibnya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Mendengar di sini maksudnya apa? Menaati perintahnya dan menjauhi larangannya maksudnya. Bukan mendengar tok tetapi perbuatannya tidak seperti itu. Wa inda mukhatabatihi liman akramahumullahu bi muayasyatihi wal wujud ma'ahu. Ya. Khususnya bagi mereka yang dimuliakan Allah Ta'ala dengan kesempatan hidup bersama dan berinteraksi langsung dengannya. Siapa maksudnya? Ya orang-orang yang di zaman Rasulullah SAW lebih-lebih itu. Ini terkhusus ya, terkhusus. Ya. Kalau kita ya berarti menaati perintah dan menjauhi larangannya Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, yang ketiga, at-tahdhiru minal kafirina kitabiyin wa musyrikin li'annahum a'da'u hasadatun lil mu'minin fala yahillu ar-rukun ilaihim wal itmi'nan ila aqwalihim wa af'alihim ar-raibah la tufariquhum. Peringatan terhadap orang kafir baik dari kalangan ahli kitab maupun musyrikin, karena mereka adalah musuh yang dengki kepada kaum beriman, kaum mukminin. Tidak halal bersandar kepada mereka, tidak halal ridho kepada mereka, rukun atau tunduk kepada mereka. Tidak halal, tidak boleh tunduk kepada mereka dan merasa tenang terhadap ucapan dan perbuatan mereka, nyaman dengan ucapan mereka. Sebab keraguan tidak pernah lepas dari mereka. Ya. Jadi hal-hal yang bisa kita ragukan pada mereka itu selalu ada. Ya, jadi dalam ayat ini terdapat bimbingan kepada kaum muslimin untuk tidak menyerupai orang kafir baik dalam ucapan, perbuatan, bahkan dalam gaya dan pakaian. Hal ini diperkuat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk bagian dari mereka. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan gitu. Ya, karena waktunya juga sudah berakhir, sudah masuk waktu Isya. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di kesempatan yang berikutnya insyaallah taala. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.